Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pembelajaran kita adalah tentang bunyi dan cahaya. Mungkin Ilham juga tahu bunyi ya dan cahaya. Kalau berdasarkan pengalaman kita sehari-hari, bunyi itu adalah suara yang terdengar kan? Ya. Kalau Bapak ngomong nih, terdengar oleh Ilham, itu bunyi ya. Atau Bapak mukul meja misalnya, terdengar oleh Ilham, itu juga merupakan bunyi. Tapi secara konsep, apa bunyi? Bapak mulai dari sini. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda apa saja? Yang penting benda itu bergetar, pasti akan menimbulkan bunyi. Coba misalnya Ilham mukul meja. Mukul meja coba. Satu mukul meja, satu diraba. Ya. Di sini raba di sini. Pukul aja biar keras. Pukul aja, coba keras. Tahan. Jadi benda yang bergetar itu disebut bunyi. Kemudian semua benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, tadi itu. Ini meja ini bisa berbunyi karena bergetar. Maka meja ini juga disebut sumber bunyi. Apapun yang menimbulkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, kemudian ada syarat ya, supaya bunyi itu terdengar. Syaratnya apa sih? Ada 3 nih. Yang pertama adanya sumber bunyi yang tadi itu, meja ya. Yang kedua ada medium atau ada udara ya. Jadi kalau kita ada di bulan itu kita nggak akan mendengar apa-apa ya, karena di bulan itu tidak ada udara ya. Yang ketiga ada pendengarnya ya. Yang ketiga ada pendengarnya. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus ada ya. Kalau yang satu ada, yang dua ada, tapi tidak ada pendengarnya ya, nggak bisa dikatakan bunyi ya. Satu ada, 3 ada, tapi 2 tidak ada udaranya. Contohnya ketika kita di bulan misalnya, kita berteriak sekuat tenaga pun tidak akan terdengar oleh telinga. Nah, ini syarat terdengarnya bunyi. Ada 3 ya. Kemudian sifat-sifat bunyi. Nih, bunyi ini mempunyai sifat. Yang pertama dapat merambat. Bunyi dapat merambat. Jadi merambatnya bunyi membutuhkan medium. Medium itu apa? Alat ya. Jadi bisa merambat membutuhkan medium. Yang kedua, sifat yang kedua, bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu gelombang seperti begini gelombangnya.
Ya. Nah, ini gelombang longitudinal. Ada lagi gelombang transversal, ya. Kalau gelombang transversal seperti ini. Nah, ini namanya gelombang transversal. Kalau untuk bunyi merupakan gelombang longitudinal namanya. Tuh diingat ya. Kemudian sifat yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan bagaimana? Nah, kita lihat yang ini. Ya, pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Misalnya kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi memantul itu dapat balik lagi bunyi itu. Ya. Dapat balik lagi. Misalnya di sini ada yang dinamakan gaung atau kerdam. Ya. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh. Dinding yang jaraknya tidak jauh. Dinding itu tidak ada sirkulasi udara. Tidak ada lubang angin. Misalnya kalau Ilham masuk masjid, ya. Kalau Ilham bersuara, kayaknya ada yang mengikuti. Coba ngomong aja, seperti ada yang mengikuti. Ya. Jadi yang mengikuti itu begitu Ilham hahnya belum selesai, ini sudah ada, ya, karena dindingnya dekat. Jadi bunyi yang didengar ini tidak keruan, ya. Kemudian ini juga di ruangan ini sebenarnya ada pantulan bunyi, ya, ada pantulan bunyi kalau tidak ada lubang angin, ya. Atau di rumah-rumah kita bisa saja rumah kita yang belakangnya tembok, depannya tembok, kanan kirinya tembok, ya. Nah, ini juga bisa memantulkan bunyi yang disebut dengan gaung atau kerdam, gaung. Beda lagi dengan gema, ya. Nah, kalau gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Dinding yang jaraknya jauh. Misalnya kita jalan nih ke hutan. Ada tebing, ya. Ada tebing gitu. Ya. Di sana lagi ada tebing nih jauh. Ya. Coba kita teriak. Woi. Ya. Kayak di sebelah sana ada yang mengikuti suara kita. Ya. Nah, jadi itu karena jauh, maka pantulannya pun sangat jauh. Jadi suara terdengar dengan jelas kalau gema. Ini, ya. Ya, kalau di alat di sound system, ya, atau di alat musik ada yang dinamakan echo. Ya. Nah, itu contoh daripada gaung dan gema. Kalau echo itu dikerapkan jadi gaung. Kalau echo itu dilepas jadi gema. Ya. Nah, itu. Yang kedua, penyerapan bunyi, ya. Penyerapan bunyi. Nah, bunyi juga dapat diserap oleh benda apa? Nah, bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang dapat menyerap bunyi.
Misalnya benda yang dapat menyerap bunyi itu misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Ini benda yang dapat menyerap bunyi. Ya, yang dapat menyerap bunyi. Nah, biasanya kalau di bioskop itu, ya, kalau di bioskop itu supaya tidak terdengar gaung atau gema, biasanya dilapisi oleh karpet. Nah, lapisan pertama oleh karpet, lapisan kedua oleh busa, lapisan yang ketiganya oleh kain. Nah, jadi bunyi itu diserap, tidak akan memantul lagi, ya, tidak akan memantul. Kalau di bioskop, ya. Nah, kalau Ilham pernah ke bioskop misalnya, itu, ya, di bioskop kan itu tertutup, ya, gedungnya tertutup, nggak ada lubang angin, nggak ada apa, tertutup. Jelas, kalau tidak dipakai alat penyerap bunyi, maka suara film yang diputar itu kedengarannya kacau, sangat rancu, ya. Itu makanya diakalan tak pakai alat peredam suara penyerap bunyi namanya, ya. Nah, di sini benda yang demikian disebut peredam bunyi, ya. Jadi karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol itu disebut peredam bunyi karena dapat menyerap bunyi. Jadi dapat menyerap bunyi itu tidak menghasilkan ini gaung atau gema, ya. Tidak ada gema, tidak ada gaung. Nah, itu penyerapan bunyi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Tadi syarat terdengarnya bunyi ada 3 macam. Yang pertama ada sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini tidak meja kita pukul, tidak seperti itu aja, ya. Biasanya oleh orang-orang ahli ini dibuatlah benda semacam alat musik, ya. Nah, alat musik ini dapat menimbulkan bunyi karena bergetar, adanya getaran, ya. Nah, ini ada 4 alat musik, 4 jenis alat musik. Yang pertama alat musik tiup. Berarti alat musik ini bisa terdengar bunyi kalau ditiup. Misalnya jangan jauh-jauh, suling. Kamu niup suling, ya. Itu kan ada lubang udaranya, ya. Itu medium. Kalau tidak ada lubang udaranya, maka suling tidak akan berbunyi, ya. Tuh. Jadi suling, salah satu contoh itu suling, alat musik yang ditiup akhirnya menimbulkan bunyi, ya. Nah, selain suling, nama alat musik yang ditiup itu adalah harmonika, recorder, tuba, seruling, flute, bason, horn, trompet, pianika, saksofon, klarinet, dan lain-lain, ya. Mungkin dari alat musik yang disebutkan di sini ada beberapa yang Ilham kenal, ya. Kalau ada beberapa yang tidak tahu, silakan aja cari di internet. Misalnya nih, kalau harmonika tahu, yang ditiup begini, ya, harmonika. Recorder. Nah, kalau tidak tahu silakan cari aja di internet, ya. Tanya di Mbak Google.
Kemudian ada alat musik yang dimainkannya digesek. Begitu toh, digesek ya. Contohnya biola, rebab, cello, violin, kontrabas, dan lain-lain. Tahu biola? Tahu ya? Yang gitu, dimainkannya begitu. Ya. Terus rebab, biasanya kalau rebab di seni Sunda digesek gitu. Ya, mainkannya. Di kesenian Sunda, ya. Cello, violin, kontrabas. Ini kalau belum tahu cari aja di internet supaya tahu gimana sih cello itu, gimana sih bentuk violin itu, gimana sih bentuk kontrabas itu, ya. Ini alat musik yang digesek. Yang ketiga, alat musik yang dipetik. Contohnya ya, petik gitu. Ya. Gitar, bass, mandolin, harpa, sitar, banjo, sasando, ukulele, dan lain-lain. Mana yang Ilham kenal ini? Yang Ilham tahu alat musik yang dipetik? Gitar sama Ya. bass. Gitar sama ukulele ya biasanya. Kemudian alat musik yang dipukul. Misalnya kolintang, perangkat gamelan. Perangkat gamelan itu ada bonang, ada gendang, ada gong, ya. Tuh. Calung, ya. Bukan yang digetarkan tapi dipukul, ya. Terus vibrafon, arumba, silafon, belira, dan lain-lain, ya. Ini jenis-jenis alat musik yang dimainkannya, yang bisa berbunyi dengan cara dipukul, ya. Nah, ini saja materi pada hari ini. Silakan kalau ada Ilham pertanyaan, barangkali punya pertanyaan apa saja tentang suara, tentang bunyi, ya. Jadi untuk merasakan adanya bunyi, yang penting benda itu bergetar, ya. Nah sekarang Bapak tanya, nyamuk ya, biasa ke telinga kita berbunyi kan? Ya, gitu kan? Apanya tuh? Apa dengan mulut? Sayapnya. Dengan sayap. Sayapnya bergetar, bukan mulutnya yang berbunyi, sayapnya. Atau lalat misalnya, gitu kan? Nah, itu sayapnya yang bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Atau misalnya kamu lihat apa? Sarang lebah. Kalau kita ganggu keluar kan, nah, bergemuruh tuh, ya. Nah itu karena sayapnya yang bunyi, bukan mulutnya, ya. Kita bicara, pita suara kita yang bergetar, ya. Coba Ilham nih, pegang Ilham, ngomong, bergetar nggak ini? Nah, bergetar. Nah, itulah tentang bunyi, ya. Tapi kalau nggak ada benda yang bergetar, ya nggak ada bunyi. Contoh, nah ada bunyi suara itu, ya. Itu kan bergetar tuh, ya. Pindahnya jarum detik itu kan bergetar, akhirnya menimbulkan bunyi. Tuh, ya. Silakan Ilham dihafal lagi. Nanti akan Bapak coba dibuat soal dari materi-materi yang belum dicoba soalnya. Ya. Ada pertanyaan?
nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini, udah jam 2 ya. Nah, berhasil atau tidaknya kita dalam pembelajaran ini termasuk yang belajarnya. Kalau yang belajarnya sungguh-sungguh, ya pasti akan berhasil. Sungguh-sungguh itu kumaha? Ya, setiap adanya les selalu datang. Ya. Nah, kemudian setelah hasil les diulang lagi di rumah, dibuka lagi, dipelajari lagi. Itu sungguh-sungguh namanya. Sehingga hasil les itu terekam di dalam memori otak. Ya, dalam memori otak. Pasti akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Itu satu keterangan ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, memetik keberhasilan. Ya, kalau orang tua hanya menyuruh supaya anaknya berhasil, itu, ya. Nah, kadang-kala lagi tidur dibangunin sama orang tua. Tadi jatuh nungguin les, gitu kan. Kalau Ilham sungguh-sungguh langsung bangun, nggak marah-marah, gitu kan. Nah, itu kan waktunya les. Gitu. Nah, kalau bukan waktunya les juga, mama kamu itu tidak akan membangunkan kalau tidak ada jadwal les. Makanya membangunkan Ilham itu karena ada jadwal les. Jadi harus dipatuhi. Kesian orang tua ya. Kenapa demikian orang tua? Karena mau melihat anaknya berhasil. Jadi tergantung dari anaknya juga ya. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.